Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pamungkas dengan NPM 223507014. Di sini saya akan mengambil waktu sejenak dari kesibukan kita untuk berbicara tentang isu politik yang penting saat ini. Isu ini tidak hanya relevan bagi kita secara individual, tetapi juga untuk mempengaruhi arah negara kita dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, mari kita bahas tentang isu politik yang dapat membentuk masa depan kita. Pertama-tama, mari kita identifikasi isu politik yang sedang kita hadapi. Nah, salah satu isu yang secara konsisten muncul dan menantang kita adalah sebuah ketimpangan ekonomi. Di negara kita, kesenjangan antara kelompok kaya dan juga kelompok miskin semakin membesar. Ini bukan hanya masalah distribusi kekayaan, tetapi juga masalah akses terhadap kesempatan dan sumber daya yang sama. Pertanyaannya adalah, mengapa ketimpangan ini terus terjadi? Banyak faktor yang berperan di sini. Pertama, sistem politik dan ekonomi kita cenderung menguntungkan orang-orang dengan kekayaan dan juga kekuasaan yang sudah ada. Ada ketidakseimbangan dalam kebijakan publik yang memperkuat ketidakadilan ini. Selanjutnya, masih banyaknya praktik korupsi dan juga kecurangan dalam pemerintahan juga menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, ketidaksadaran dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja juga berkontribusi terhadap masalah ini. Apa dampak dari ketimpangan ekonomi ini? Pertama-tama, ini menciptakan ketidakstabilan sosial. Ketika kelompok-kelompok tertentu merasa ditinggalkan ataupun tidak diakui oleh suatu sistem, itu dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Selain itu, ketidakadilan ekonomi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan. Ini juga memperlambat kemajuan kita sebagai negara dan juga menghambat kemungkinan kesetaraan di masa depan kita. Tetapi tidak semua harapan hilang. Adapun langkah-langkah yang dapat kita ambil mungkin untuk mengatasi isu ini, pertama yang perlu kita lakukan adalah reformasi sistem politik dan juga ekonomi kita untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil untuk memperjuangkan keadilan dan juga kesetaraan. Yang kedua, penting bagi kita untuk memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan juga pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga, kita harus berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan dan peluang kerja yang sama bagi semua warga negara. Kita semua memiliki peran dalam merubah situasi ini. Nah, mari kita gunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang mendorong perubahan positif dan berkomitmen untuk mengatasi sebuah ketidakadilan ekonomi. Nah, mari kita juga berpartisipasi dalam aksi-aksi sosial dan advokasi untuk memperjuangkan keadilan sosial. Bersama-sama kita bisa membuat perbedaan. Ketimpangan ekonomi ini adalah isu politik yang kompleks dan mendesak. Namun, kesadaran dan tindakan kolektif kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih adil, inklusif bagi kita semua. Mari kita berkomitmen untuk berjuang bersama demi keadilan sosial dan kesetaraan di Indonesia. Sekian dari saya Yogi Pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.